Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kakak akan menjelaskan tentang gangguan pada tulang. Nah, kan sebenarnya kita tahu di tubuh kita itu kan ada banyak tulangnya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah tulang belakang. Tahu nggak tulang belakang itu ada di mana? Ya, betul. Nah, jadi pada tulang belakang kita itu ada kelainan tulang. Kelainan tulang itu ada 3. Yang pertama ada lordosis, yang kedua ada skoliosis, yang ketiga ada kifosis. Nah, yang mau kakak bahas hari ini yaitu tentang kifosis. Nah, tahu belum apa itu kifosis? Udah pernah dengar belum di sekolah? Gangguan pada tulang belakang. Iya. Pernah. Oke. Aku kan belajar itu. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa sih penyakit kifosis itu. Nah, jadi gampangnya penyakit kifosis itu adalah penyakit yang menyerang di bagian tulang belakang kita nih, di belakang sini, di punggung. Nah, tapi kalau menurut bapaknya nih, Pak Yaman bilang penyakit kifosis itu dia ketika tulang belakangnya itu membungkuk ke arah depan, membentuk sudut 40 derajat. Jadi kayak gini. Nah, itu. Jadi dia beda ya, bukan bongkok gini, tapi dia tuh tulangnya mau membongkok gitu loh, kayak gini. Nah, itu namanya kifosis. Nah, kifosis itu berasal dari bahasa Yunani yang apa? Yang berarti kifos, yang berarti punuk. Jadi dia kayak membentuk punuk tuh loh di belakangnya gini, tulangnya. Kan harusnya tulang kita kan lurus gini kan. Lurus. Nah, dia tuh membentuk punuk. Makanya dia disebut kifos. Jadi kifosis. Nah, misalnya kita lihat dulu gejalanya apa sih. Nah, kalau kita tahu gejalanya kita bisa lihat kita tuh sebenarnya menderita kifosis apa enggak nih, abang menderita kifosis apa enggak gitu. Kita lihat ya. Yang pertama dia posturnya membungkuk. Nah, nih lihat nih, tulang kalian bungkuk enggak? Nah, kalau bungkuk kayak Dava nih bisa jadi kifosis nih. Nah, yang kedua ciri-ciri itu jika bungkuknya itu lebih 50 derajat. Nah, ini kita kan nggak bisa ngukur ya. Jadi kira-kira aja kalau misalnya dia normalnya gini tapi dia udah bungkuk banget kayak gini nih, masih gini. Nah, itu berarti dia bisa menderita kifosis. Nah, terus punggungnya tuh terasa sakit atau sering nyeri. Misalnya kan udah duduk lama terus aduh kok pegel gitu lama-lama. Nah, itu bisa jadi kita menderita kifosis. Tapi kalau cuma satu gejala aja nggak bisa ya. Jadi kita lihat dulu gejala ada banyak nih. Yang kedua itu nyeri di bagian leher karena kita sering bongkok kan. Nah, itu jadinya lehernya kita kan ikutan bongkok. Jadi itu terasa nyeri gitu loh. Karena udaranya tuh nggak lewat dengan lancar di leher kita. Nah, terus selanjutnya itu posisi bahu kanan dan kiri nggak sama. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini itu bisa juga kita menderita kifosis. Jadi kalau misalnya ada gejala kayak gini, nah salah satu gejalanya ini nggak cuma satu, lebih dari satu gejala ini itu bisa jadi kita menderita kifosis. Atau misalnya nih sesak nafas juga bisa jadi salah satu tandanya atau jadi gejalanya kita menderita kifosis. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena kan kita bongkok. Nah, udaranya di paru-paru kita kan mengembangkan, misalnya gini nih paru-paru. Nah, karena kita membongkok dia nggak bisa mengembang dengan sempurna, jadinya udaranya masuknya nggak lancar, jadi kita sesak nafas. Nah, nih udah lihat gejalanya, kira-kira siapa nih yang menderita kifosis? Dava ya nggak? Abang? Mbak nggak? Oke, berarti aman nih kita. Nah, penyebabnya kita lihat dulu. Kenapa sih kita bisa menderita kifosis? Yang pertama, karena kita membawa beban berat pada punggung. Biasanya kita ke sekolah, itu kalau kita bawa tasnya keberatan, kan kita kan mesti jadi gini kan. Nah, karena kita menjaga tubuh kita mesti maju kan bawanya. Jadi kita kayak gini nih, biar tasnya nggak jatuh ke belakang, ya nggak? Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadi kifosis. Jadi kita kan gini nih, bawa tasnya. Nah, jadinya bongkok ke depan. Ini kita madep depan gini, jadi kita bisa menderita kifosis. Yang kedua, penyakit degeneratif. Degeneratif itu artinya keturunan. Jadi dari orang tua misalnya ada satu penyakit diturun kepada anaknya. Nah, kifosis ini salah satu penyebabnya. Misalnya nauzubillah. Misalnya orang tua kita menderita kifosis. Nah, itu kita juga bisa terkena kifosis karena dia penyakit degeneratif. Yang kedua, karena bertambahnya usia nih, Umi sama Abi nih itu bisa menderita kifosis karena sudah bertambah tua. Jadi kan kita akan mengonsumsi kalsium kan. Nah, kalsium itu kan untuk pertumbuhan tulang. Nah, kalau udah semakin tua itu kan sel-selnya udah nggak bertumbuh dengan baik kan, karena kita udah bertambah umur gitu, mereka semakin tua, makin keriput, jadi itu bisa menyebabkan penyakit kifosis. Yang terakhir adalah lemah otot. Nah, kita tahu dulu, jadi kifosis itu ada banyak macamnya, nggak cuma satu aja. Yang pertama ada kifosis struktural. Nah, ini kelainan yang disertai dengan abnormalitas. Jadi misalnya otot-ototnya itu nggak normal gitu. Harusnya misalnya dia ototnya itu lurus, atau dia malah jadi bengkok, atau dia karena lemah ototnya. Nah, itu bisa menyebabkan kifosis gitu.
Nah, terus yang kedua ada kifosis non struktural. Nah, ini sama sebenarnya, dia cuma bedanya itu bentuknya sama penyebabnya. Nah, terus ini gambarnya nih, bisa dilihat kan. Ini kalau dia normal ini, tapi ini gambarnya agak lebay ya sebenarnya. Kayak gini-gini banget juga gitu. Kifosisnya. Nah, ini gejalanya nih nyeri atau otot. Pokoknya tuh kalau suka nyeri gitu di punggung, terus kan kok rasanya kayak gini banget gitu dia. Kalau kita berdiri, kalau temennya bilang, kamu kok badannya bongkok gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda kita juga menderita kifosis. Nah, ada kifosis bawaan, ini sama tadi penyakit degeneratif. Jadi kifosisnya didapat dari orang tua. Terus ada kifosis osteoporosis. Ada yang tahu osteoporosis nggak? Nggak tahu? Udah belajar di sekolah kan? Lupa? Nah, tuh tulangnya keropos. Ya, tahu. Nah, jadi karena dia lurus kan harusnya lurus kan tulangnya. Karena dia keropos, akhirnya dia membengkok gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kifosis juga. Nah, sekarang nih kita udah tahu kan tadi gejalanya sama penyebabnya. Nah, sekarang kita cari tahu gimana caranya pencegahannya. Pencegahan itu apa? Cara supaya dia pergi. Ya, bisa. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu gimana posisi yang benar dalam duduk nih. Jadi kalau misalnya, ini kan sekarang lagi masa pandemi kan, biasanya kan kita di depan laptop itu kita nggak sadar gitu, kita kayak gini terus. Nah, itu lama-lama tulang kita itu bisa membongkok. Jadi kita harus tahu dulu kita duduk yang benar gini kan, tegak. Nah, kalau berdiri juga jangan kayak males-malesan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kifosis. Jadi kita harus tahu dulu gimana cara duduk yang benar, yang nggak menyebabkan kifosis. Nah, ini mengubah kebiasaan sehari-hari yang menyebabkan misalnya membawa tas yang berat. Kalau kita ke sekolah kayak bawa tas berat itu, jangan semua tenggelam tas, kita bawa tas jenjang, tahu kan? Ya itu, jadi buku-bukunya itu nggak semua di dalam tas kita, tapi dibawa juga di dalam tas, apa sih, tote bag namanya. Nah, tuh. Terus kita melatih otot punggung dan dada gitu, olahraga setiap pagi. Apa coba contoh olahraga yang bisa melatih otot punggung? Push up apa push up? Push up Perut. perut, Tangan. dada. Apa kalau punggung, apa kalau punggung? Punggung itu Sit up apa? sit up kaki. Sit up kaki. Siap tuh. Perut. Kalau punggung Apa ya? back Back up. up. Ya, betul. Ya, back up. Nah, terus kita menjaga berat badan yang ideal. Nih, kenapa menjaga berat badan itu ada hubungannya sama tulang? Ada hubungannya nggak? Nggak kan? Ada apa hubungannya? Dengan kita berat dan kita kecapean. Ya bisa, jadi kalau misalnya kita berat badan nggak ideal itu, misalnya kita terlalu gemuk, itu kan kita lemaknya itu bakal dipindahin ke depan kan. Nah, jadi karena lemak di depan itu kita gimana ya, kayak gini loh jadinya, karena perutnya gede banget kan. Kalau dulu kan gini nih biasanya orang-orang. Nah, itu kebiasaannya itu lama-lama kan membuat kayak punggungnya adaptasi gitu loh. Oh, dia kesini duduk kayak gini, ya udah tulangnya juga bentuk gitu, melengkung gitu. Nah, jadi menjaga berat badan ideal. Jadi biar lemak-lemak yang ada di perut kita ini itu nggak menyebabkan kita membongkok. Oke? Nah, ini kalau misalnya tadi kan pencegahan. Jadi pencegahan itu kalau kita sehat biar nggak sakit, ya benar. Jadi sebelum sakit. Kalau pengobatan berarti dia udah sakit apa belum? Belum. Sudah. Pengobatan itu kita udah sakit. Ya. Oke. Jadi yang pertama terapi konservatif. Nah, ini contohnya. Jadi ini dipakai kalau misalnya dia bongkok gini kan, dipakai. Itu dia bikin kita gini loh jadinya. Di belakangnya kayak tas. Kan kayak gini. Kayak tas tapi dia kenceng. Dia nggak bisa kita molor-molorin. Nah, jadi dia terbentuk nih kayak gini tulang. Yang anak kecil Ada, disesuaikan aja. Jadi misalnya untuk anak kecil berarti ukurannya lebih kecil gitu. Bisa di sana. Itu namanya terapi konservatif. Dapat sakit nggak? Kalau nggak sakit nggak usah beli. Nah, yang kedua, nah ini kita sebut juga sebagai apa namanya, brace. Ya, brace. Jadi baju. Nah, ini bisa kita pakai di dalam baju. Jadi kita nggak kelihatan kayak pakai itu loh. Pakai gitu kan malu nggak sih kalau kita keluar pakai kayak gitu? Jadi dia bisa dipakai di dalam baju. Yang terakhir ada terapi rehabilitasi, ini tuh di dokter, ntar dibantu sama dokter. Yang ketiga ada fisioterapi sinar X, itu kita dikasih sinar, iya pakai X-ray gitu untuk mengobati. Bukan. Ada chiropractic, itu juga dengan bantuan dokter. Nih, ini yang contohnya nih pakai sinar X ya, di rumah sakit ini alatnya. X-ray. Ya, X-ray itu dia buat men-scan buat lihat dalamnya, tapi kita kalau terapi pakai sinar X. Ini dioperasi ya? Iya, nah kalau dia yang udah kifos yang udah berat, yang udah parah banget kayak bener-bener membentuk punuk itu, yang udah parah banget itu harus dibedah. Nah, dibedah itu di apa namanya? Ya, dioperasi gitu loh. Ntar sama dokter dibenerin bentuk tulangnya.
Emang bisa ya? namanya osteotomi vertebra. Iya bisa dibelah nanti, nggak tahu gimana bisa, itu dibelah ya sama dokter. Itu tanya dokter gimana caranya. Mungkin penasaran tadi. Nah itu tadi tentang kifosis. Sudah paham belum tentang kifosis? Paham. Paham? Ya oke, kakak tanya, itu penyakit yang menyerang di tulang mana? Belakang. Belakang. Salah satunya karena apa? Hasil Nah, buku. kita bungkuk Nah, kan bungkuk. Caranya gimana biar nggak bungkuk? Duduk tegak. menggunakan Tegak. brace. Ya itu bisa, itu namanya apa? Pengobatan. Kalau pencegahan Ya duduk tegak. ya, terus apa lagi? Satu lagi yang penting, kalau kita ke sekolah Buat tas yang jangan bawa tas yang terlalu berat. berat. Oke, berarti udah paham ya, Kang? Udah paham ya? Oke, sekian penjelasan dari kakak tentang penyakit kifosis. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan dilupakan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke? Oke. Terima kasih. Kalau ada yang maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau pisah. Bye.